动手。 Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel Dan Film. Kali ini kita akan membahas film Reversal Dimension. Film ini terdiri dari 12 episode. Di video part 3 ini, kita akan gabungkan ceritanya dari episode 10 sampai dengan episode 12. Selamat menonton! Di part sebelumnya, para pemain diminta untuk menyingkat waktu kompetisi Jalan Dewa. Mereka harus memenangkan kompetisinya sebelum malam. Jika tidak, maka babak penyisihan akan diulang kembali. Zhisu menyesal karena terlambat menyembuhkan Zhifeiyu. Xiaoxi membuka data Zhifeiyu, ternyata muncul keterangan bahwa Zhifeiyu tidak bisa disembuhkan. Jiaji yang mengetahuinya kemudian marah kepada Bailong Yaofang. Bailong Yaofang beralasan tidak mengetahui fungsi senjata yang digunakannya saat melawan Jiaji sehingga dia tidak sengaja melukai Zhifeiyu. Xiaoxi menanyakan dari mana Bailong Yaofang menemukan senjata itu. Senjata itu merupakan hadiah dari misi. Zhisu membela sang kakak. Menurutnya, sang kakak tidak akan berbohong. Bailong Yaofang pun terus meyakinkan semua orang bahwa dia benar-benar tidak mengetahui fungsi senjata itu karena dia mendapatkannya dari hadiah misi. Dia meminta teman-temannya bertanya kepada orang yang membuat senjata itu. Xiaoxi meneliti senjata itu yang ternyata bukan bagian dari permainan. Pencipta senjata itu diperkirakan adalah orang yang pernah memburu Jiaji. Mereka semua pun berpikiran sama bahwa pelakunya adalah Xiao Ziao. Secara kebetulan, Xiao Ziao pun sudah lama menghilang. Zhisu berkata bahwa Zhifeiyu melihat keanehan pada senjata itu sehingga dia turun ke arena. Xiaoxi berpikir bahwa Zhifeiyu adalah murid dari Xiao Ziao, jadi dia pasti pernah melihat senjata tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa benar pemilik senjata itu adalah Xiao Ziao. Sementara itu di dunia nyata, Xiao Lei berusaha keras mengeluarkan Jiaji dari dunia game. Dia muncul di dalam dunia game sebagai sebuah batu, tapi karena teman-teman Jiaji di dunia game melihatnya, dia pun kembali menghilang. Jiaji kembali menyuruh Xiao Lei keluar. Jiaji menjelaskan bahwa Xiao Lei adalah temannya. Dia merupakan peretas handal. Xiao Lei berusaha menjelaskan kegagalan sistem yang dialami game. Blokade game yang terjadi disebabkan oleh virus Trojan yang sengaja ditanamkan di dalam diri Jiaji. Xiao Lei kembali menjelaskan bahwa bisa saja virus itu berasal dari perangkat entry terbatas yang digunakan Jiaji. Jiaji pun meminta Xiao Lei untuk menyelidiki orang yang sudah menanamkan virus tersebut. Xiaoxi berusaha menenangkan Jiaji. Xiaoxi berpikir bahwa Xiao Ziao mengetahui bahwa Jiaji membawa virus ke dalam game. Itulah sebabnya Xiao Ziao ingin membunuh Jiaji. Xiao Lei sedang berusaha memperbaiki sistem lockout dan meminta Jiaji selalu berhati-hati. Jiaji ingin tahu bagaimana nasib pemain yang sudah mati. Xiao Lei menjawab bahwa telah terjadi pemblokiran data pemain secara besar-besaran. Tugas Jiaji adalah membuka blokir tersebut sehingga mereka bisa hidup kembali. Namun, belum sempat memberitahukan caranya, Xiao Lei menghilang. Ternyata, di dunia nyata, sang ibu mematikan komputernya. Xiao Lei yang terkejut tidak sengaja membentak sang ibu. Sang ayah pun marah dengan perlakuan Xiao Lei terhadap ibunya. Xiao Lei terlibat adu mulut dengan kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya berpikir bahwa bermain komputer dan game tidak ada gunanya. Tapi Xiao Lei ingin mereka mengerti hal yang disukainya. Jiaji memberitahukan kepada teman-temannya bahwa dia bisa kembali menghidupkan Zhifeiyu dengan membuka pemblokirnya. Tentu mereka sangat gembira mendengar hal ini. Mereka pun
mulai memikirkan lokasi keberadaan si Fei Yu saat ini. Xiaoxi memberikan saran bahwa mereka harus mulai mencarinya dari kuil Jiu dan Tian terlebih dahulu. Jiaji berusaha menghubungkan satu persatu alasan dan dia meyakini bahwa untuk mencari Zi Fei Yu harus dimulai dari kuil Jiu dan Tian terlebih dahulu. Tekadnya sangat bulat untuk menyelamatkan Zi Fei Yu. Mereka pun tiba di sana. Semua NPC menyambutnya. Mereka bertemu dengan Empress yang bertanggung jawab atas game ini. Empress mulai menjelaskan siapa dirinya. Jiaji mulai mengajukan pertanyaan kepadanya. Empress justru ingin memberikan hadiah kemenangan kepada Jiaji. Tiba-tiba, Xiao Xiao datang dan menyerang Jiaji. Episode 11. Semua dataran di Tanah Dewa akan segera hancur. Satu-satunya harapan adalah Jiaji segera membuka peti harta karun Zanlu. Xiao Xiao melarangnya. Jiaji menuduhnya menginginkan peti harta karun tersebut. Sebenarnya, alasan Xiao Xiao adalah jika peti tersebut terbuka, maka akan timbul malapetaka besar. Empress dan Xiao Xiao masih tetap pada pendiriannya masing-masing. Empress ingin Jiaji membuka petinya, sedangkan Xiao Xiao tidak menginginkannya. Jiaji yang kebingungan dengan kondisi tersebut memutuskan untuk membawa pergi peti harta karunnya. Xiao Xiao mengirim semua timnya menuju Amnesia River untuk menemui Zi Fei Yu. Sampainya di sana, mereka segera berpencar untuk mencari Zi Fei Yu. Tiba-tiba muncul Divine Beast. Mereka harus mengalahkannya agar bisa mencari Zi Fei Yu. Sementara itu, para pemain lain telah melihat kehancuran Heavenly Palace Jiu. Sebenarnya Xiaoxi mempunyai kekuatan yang dapat membantu Jiaji, tapi dia menolak untuk melakukannya. Jiaji melawan Divine Beast seorang diri. Xiao Xiao muncul dan mengabarkan bahwa Heavenly Palace Jiu sudah hancur dan Amnesia River juga akan segera hancur. Xiao Xiao menggantikan Jiaji melawan Divine Beast. Sedangkan Jiaji mencari Zi Fei Yu. Dia menemukannya. Namun, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Zi Fei Yu adalah dengan mengalahkan Divine Beast terlebih dahulu. Mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan Divine Beast dengan cara menghancurkan bola energi yang menjadi sumber kekuatannya. Satu persatu, bola energi milik Divine Beast berhasil mereka hancurkan. Mereka pun berhasil mengalahkannya dan menemukan Zi Fei Yu. Zhisu berusaha menghancurkan peti yang mengurung Zi Fei Yu, tapi usahanya gagal. Sementara itu, di dunia nyata, kedua orang tua Xiaole sudah mengetahui bahwa anaknya menyembunyikan Jiaji. Mereka meminta Xiaole untuk segera mengembalikan Jiaji ke dunia nyata. Xiaole menjelaskan bahwa gamenya saat ini sedang diserang oleh virus Trojan. Xiaole mencoba menjelaskan kepada kedua orang tuanya bahwa gamenya bisa hancur kapan saja dan para pemain akan koma. Hanya dia yang bisa menyelamatkan mereka. Namun kedua orang tuanya tidak ingin Xiaole melakukan hal itu. Orang-orang dari Star Picture datang ke rumah Xiaole. Sementara itu, Empress datang menemui Jiaji dan kawan-kawan untuk membuat kesepakatan.
Episode 12. Empress ingin membuat kesepakatan dengan Jiaji. Dia akan kembali menghidupkan Zifeiyu asalkan Jiaji membebaskan Zhenlu. Xiao Xiao meminta Jiaji untuk tidak terpengaruh oleh Empress. Namun, Jiaji tetap ingin membuat kesepakatan itu demi Zifeiyu. Empress merasa kecewa karena sebagian wilayah game sudah hancur. Xiaoxi berkata bahwa perusahaan Star Picture yang sudah merusak gamenya sendiri. Xiao Xiao masih tidak percaya bahwa ada sebuah perusahaan yang akan menghancurkan produknya sendiri. Jiaji menuduh Empress sebagai aktris ciptaan Star Picture yang dibuat untuk menghancurkan game. Dia malah menuduh balik kepada Jiaji bahwa saat ini Jiaji sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu mendapatkan uang dan artefak Zhenlu. Jiaji terus-menerus menyerang Empress dengan membeberkan berbagai fakta bahwa dialah yang menghancurkan game tersebut. Jiaji menduga bahwa Empress ingin memutarbalikkan dunia game ke dunia nyata, karena Zhenlu sebenarnya merupakan kunci untuk bisa masuk ke dunia nyata. Empress menjelaskan bahwa pedang Zhenlu dibuat oleh penciptanya, Chen Jing, dan kedudukan tertinggi dalam game. Namun, Empress tidak menyangka bahwa pedang bermata dua ini adalah virusnya. Virus ini cukup kuat untuk menerobos kunci keamanan game, bahkan bisa menghancurkan seluruh sistem game. Epoch akan segera hancur dan semua orang akan berakhir. Empress tetap pada pendirian bahwa dia bukanlah orang yang menghancurkan game ini. Dia justru menyuruh Jiaji agar segera berinisiatif mengeluarkan Zhenlu. Xiao Xiao dan Bai Long Yongfa akan menyerang Xiaoxi yang ternyata adalah seorang NPC. Sementara itu Jiaji masih bernegosiasi dengan Empress demi keselamatan Zifeiyu. Dia sudah berjanji akan melindungi dunia yang ingin Zifeiyu lihat. Jiaji tidak bisa mengalahkan Empress, tapi dia juga tidak bisa mundur. Dunia game akan segera hancur dan semua pengikut Empress akan menjadi sampah. Ternyata yang memanipulasi semua ini di belakang layar adalah Jiang Wulin. Empress berkata bahwa Star Picture telah menyisipkan database padanya. Hal ini akan memberikan dua pilihan, keluar dari game atau hancur bersama gamenya. Apapun pilihannya, yang penting mereka bisa bebas. Para ibu dari seluruh dunia pasti akan menuntut Empress membebaskan anak-anaknya, tapi pengikut setianya tidak akan peduli dan akan terus berjuang bersamanya. Perang baru saja dimulai. Empress terbang ke langit. Dia menghancurkan dirinya sendiri untuk menunda sebentar waktu kehancuran game. Xiaoxi menyusul Empress ke langit. Di dunia nyata, Xiao Lei panik karena gamenya akan segera hancur. Empress ingin membuka portnya ke internet sebagai kunci keamanan terakhir. Jiaji nyaris terjatuh tapi Xiao Xiao berhasil menangkapnya. Para NPC berniat menggunakan tubuh mereka untuk menginvasi dunia nyata. Jiaji berjanji akan selalu bersama Zifeiyu. Tiba-tiba, Xiao Lei menghubunginya melalui saraf otak, memberitahukan agar Jiaji segera keluar dari game karena gamenya akan rusak. Jiaji berkata dia tidak akan bisa pergi. Zifeiyu memanggilnya, tapi ternyata bukan. Dia adalah Feng Xi. Dia meminta tolong kepada Jiaji untuk membuka kunci keamanan terakhir. Dia sudah membuka peti es dan semua pemain akan bebas. Semua NPC dituntun ke internet agar bisa bebas di dunia virtual. Jiaji dan kawan-kawan pun akan kembali ke dunia nyata. Jiaji masih terus bernegosiasi dengan Feng Xi, padahal dia harus segera menentukan pilihan karena waktunya terbatas. Zifeiyu berhasil keluar dari peti es. Di saat bersamaan, Xiao Lei hadir di dunia game. Namun, ternyata Jiaji di dunia nyata sudah sadar. Mereka kini bertukar tempat. Jiaji menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Jiang Wuling. Dia mengkhawatirkan Xiao Lei. Jiang Wuling berkata bahwa bukan dirinya yang menyebabkan game itu hancur. Oke guys, ceritanya seru sekali ya. Menggabungkan dunia game dengan dunia nyata merupakan tema yang sangat menarik. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa.